Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, di mana saja berada. Mari kita siapkan diri kita untuk kita baca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki hari ini dengan seluruh agenda kerja kita yang mungkin sangat padat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan, yang sudah kami alami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau yang menjaga. Kalau bukan Engkau yang menjaga, kami tidak lagi memiliki hari ini. Maka itu kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk hidup di hari ini. Maka kami akan melakukan bagian kami. Dan karena itu kami mau baca merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, Tuhan selalu melihat hati kita. Amin. Karena itu di Amsal pasalnya yang ke-16, pada ayatnya yang kedua, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara, hati adalah bagian paling dalam dari diri seseorang. Melalui hati inilah dapat dinilai keberadaan seseorang yang sesungguhnya. Karena hati tidak bisa berbohong. Amin. Apa yang ada di hati itu pasti terekspresi. Nah, itu sebabnya saudara, kita dianjurkan oleh Alkitab untuk menjaga hati. Kita bisa saja bersandiwara dan mengelabui orang lain dengan sikap dan tindakan kita. Tetapi saudara, hal ini tidak bisa dilakukan oleh hati. Betul? Ada tertulis, dikatakan di Amsal 27 ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Memang orang lain tidak bisa mengetahui isi hati kita. Tetapi saudara dengar baik, Tuhan sangat mengerti secara detail apa yang terdapat dalam isi hati kita tanpa terkecuali. Karena Dia adalah pribadi yang Maha Tahu. Itulah sebabnya Tuhan menilai hati kita terlebih dahulu sebelum Dia melihat perbuatan atau tindakan-tindakan kita. Seberapa aktif seseorang dalam pelayanan, seberapa melimpahnya kekayaan seseorang, seberapa tinggi jabatannya, dan seberapa terkenalnya seseorang di mata manusia, seberapa gagah dan cantiknya seseorang, sama sekali tidak akan mempengaruhi penilaian Tuhan. Karena Dia melihat hati. Pemazmur berkata di Mazmur 44, masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena itu, firman-Nya dengan tegas menasehati saudara dan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jadi sumber kehidupan itu adalah hati. Ya saudara ya. Jadi saudaraku yang kekasih, dari sana terpancar kehidupan. Itu sebabnya begitu penting kita harus menjaga hati. Dan Alkitab katakan Tuhan itu ada di hati kita. Amin. Bukan di pikiran kita, tetapi harus di hati kita. Amin. Begitu pula dalam hal memberi. Hati juga memegang peranan yang sangat penting. Tuhan tidak melihat
berapa besar jumlah persembahanmu, atau berapa banyak yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Namun Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita terlebih dahulu untuk mengetahui motivasi kita dalam hal memberi. Itu sebabnya saudara, kita tidak bisa menipu dan mengelabui Tuhan. Milikilah motivasi hati yang benar saat kita memberi. Baik itu untuk pekerjaan Tuhan maupun juga kepada saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Amin. Jangan pernah terbersit sedikit pun di hatimu bahwa kita ini paling berjasa. Misalnya dalam hal membangun gereja karena sumbangan kita paling besar jumlahnya. Atau kita merasa paling banyak memenangkan jiwa sehingga menantang orang lain dan berkata, seberapa banyak sih jiwa yang Anda menangkan? Dan mengatakan saya paling banyak memenangkan jiwa. Ini sombong. Padahal jiwa-jiwa semuanya itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memulai menyentuh jiwa-jiwa itu. Hati daripada jiwa-jiwa itu. Kalau bukan Roh Kudus yang menyentuh hati mereka, tidak mungkin mereka bisa membuka hati. Ya kan? Itu sebabnya saudara, jangan pernah merasa diri paling berjasa dalam pelayanan. Ya. Atau mungkin kita mencari pujian dan sanjungan dari orang lain. Saudara, pelayanan dan pemberian atau persembahan yang diberikan dengan tulus, sukarela dan sukacita, itulah yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap apa yang telah kita persembahkan untuk Dia dan sesama. Tuhan juga tidak pernah tutup mata terhadap apa yang sudah kita kerjakan dalam pelayanan, dalam bermisi. Saudara, berkat-Nya pasti dicurahkan atas kita semua. Amin. Karena itu saudara, mari kita bersihkan hati kita, karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita sebelum kita bertindak. Apakah itu pelayanan, penginjilan, pembangunan, dan seterusnya. Amin. Biarlah kita sadar bahwa Tuhan selalu melihat hati kita. Dan sehingga kita dapat menjaga hati kita dan membersihkan hati kita dari motivasi-motivasi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur firman-Mu menegur kami bahwa Engkau melihat hati kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami persembahkan. Semuanya biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami tidak mencari pujian, kami tidak merasa paling berjasa. Sebab sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami bersyukur kalau kami dipakai menjadi teman sekerja-Mu, kawan sekerja Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa. Engkau juga memberikan amanat agung, amanat ilahi kepada kami. Kami sangat bersyukur. Artinya Engkau mempercayakan hal itu kepada kami. Tetapi Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat melakukan sendiri. Berikan kami kemampuan, beri hikmat, berikan kami semangat untuk terus melakukan apa yang sudah kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Beri perlindungan hari ini, beri mereka sukacita, berkati finansial mereka, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mereka tidak sakit-sakitan, tidak terpapar COVID-19, bahkan kuman, virus, sakit penyakit yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
di bumi seperti di surga.